dari Blitz mereka main sebagai attackers terlebih dahulu. Dimana menurut gua si Breach ini jauh lebih enak ketika bermain sebagai defenders dari segi si fault line-nya ini ya yang bisa nge-recharge. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka udah punya setup, set piece, ataupun execution yang udah mereka simpan di kantong mereka untuk mereka gunakan di pertandingan hari ini. Ya, ini cukup lumayan ya dari segi konsistensi. Mereka pakai bridge, fragging juga dari seorang Lexi kemarin dengan kill 22, walaupun asisnya nggak gitu banyak, tapi gua rasa dari pertandingan kemarin tuh cukup menyulitkan untuk seorang Killjoy menggunakan lockdown ya, bahkan kesusahan banget kapan timingnya. Dan kita akan masuk terlebih dahulu untuk pistol round pertama ini dia, di mana Blitz Esports akan ready di attacker set. Mereka udah approach menyebar. Ini sama persis yang kita bicarakan. Mereka kayak nyebar terlebih dahulu, main santai, ambil ultimate orb, dan ya ini standar banget ya Bel untuk sementara waktu. Ya masih belum ada begitu banyak permainan-permainan yang signifikan ataupun pergerakan-pergerakan yang signifikan dilakukan oleh kedua tim. Sova di sini dari tim Bleed yaitu Len hanya akan memberikan sebuah drone, tapi ternyata udah ada turret contact yang dilakukan dari arah side B. Smoke juga udah dibuka, market udah ditutup, begitu pula dari arah barrels, dan informasi udah masuk dari sisi Lemis. Next, Darion akan walk, ada recon yang dibuka, tapi recon tidak mendeteksi apapun seraya walking akan dilakukan oleh pemain-pemain Blitz, dan tiba-tiba side B langsung menjadi lahan bebas untuk pemain-pemain Blitz melakukan planting. Maxi di sini yang akan melakukan planting terhadap Spike, dan full retake akan diinisiasikan oleh Full Sense. Wah, ini big advantage banget ya, apalagi utility yang dari Blitz Esports ini mereka masih nyimpen banyak banget. Dilihat dari minimap, ternyata Lene ketangkep sama John Olsen. Akhirnya ada entry yang dibuka dan John Olsen dapetin timingnya. Waktu terus berdetik, ini masih belum ada progress dari tim Full Sense. Mereka sepertinya benar-benar main methodical banget, menggunakan semua utility. Oh, Darion dapetin wallbang. Dan Lemis next beruntungnya menyamakan satu trap kill. 4 lawan 3. Utility digunakan, pressure is on dari Blitz Esports. Retake-nya kelihatan bagus banget. 2 kill bisa disecure dan begitu sangat clean. Waktu menjadi masalah terlalu lama ternyata dari tim Full Sense. Dan bener aja tadi gue bilang, progresnya lama banget Bel. Kayak mereka buying time dan kayak apa yang mereka tunggu gitu. Iya, sayang banget, mereka lama banget padahal nggak ada kontes yang dilakukan oleh pemain-pemain Blitz sih. Itu basically semua pemain Blitz terkurung di arah dalam side tanpa adanya kontes sama sekali, dan bahkan si John Olsen ini udah dapetin pemain yang ada di arah B main. Dan secara gratis menurut gue tadi ke arah pemain dari Blitz. Dan ini agak lumayan dipertanyakan dari Full Sense sendiri. Ronde pertama, Magically masuk ke scoreboard dari pemain-pemain Blitz. 1-0 skor sementara. Ronde kedua, ronde yang significantly better untuk Blitz karena mereka punya senjata-senjata yang lebih maksimal dibandingkan dengan pemain-pemain Full Sense yang tidak melakukan investasi berarti. Memang ada sebuah Marshall di tangan John Olsen, begitu pula Ghost di tangan Lemis Next. Tapi Blitz, mereka bermain dengan sangat berhati-hati. Default terlebih dahulu bermain dari arah top mid. Beberapa utility sudah dikeluarkan ke arah grass. Nampaknya sekarang barulah momen di mana mereka akan melontarkan serangan ke arah side A. Drone sebagai garda terdepan sekarang. Tapi ada 0 point yang akan mendeteksi beberapa pemain dan menggagalkan drone tersebut untuk menggali informasi dari arah dalam side. John Olsen dari arah Haven tidak mampu mendapatkan kill, tidak mampu mendapatkan tag. Tapi ada sebuah delay yang dilakukan. PTC sudah mengisi ke arah triple smoke, masih menutupi pandangan pemain-pemain dari Blitz. Nampaknya repositioning akan dilakukan Pit kali ini yang akan menjadi flanker. The Low Family harus tumbang, nampaknya reheat ke arah side A. Short mulai diisi dari Pit sendiri. Tapi masih ada Calala yang menunggu. Ngecek angle demi angle, dan itu dia Pit tertangkap basah oleh Calala. Satu senjata di secure, 4 melawan 4 sekarang. Side A sendiri sudah menjadi lahan bebas dan sekali lagi retake harus dilakukan. Dan itu lebih dari cukup ya dari seorang Pit yang buka 1 kill di arah mid, langsung ketarik rotasinya, dan dengan begitu mudah Blitz benar-benar kayak tanpa dosa, tanpa permisi masuk polosan, buka 1 smoke. Ya, seperti di round di pistol. Dan kali ini retake situation untuk tim Full Sense. Mereka akan swing 3 pemain dari arah Heaven. Nunggu dari seorang Darion. Oh, nice off angle, dia udah dapetin 1 kill. Ya, ini kelihatan sangat bagus, tapi ternyata Full Sense
Dengan 2 kill balasannya, mendadak saja menjadi sangat doable karena Darion jadi last man standing, 69 HP tersisa. Spike di tap dan Calala gagal mendapatkan kill Darion. Walaupun ini benar-benar kayak mahal banget, tapi in the end, Blitz masih bisa memenangkan roundnya. Ya itu nggak bisa dipungkiri ronde yang benar-benar mahal sih untuk Blitz karena mereka kehilangan 4 pemain. Darion on the other hand emang bisa dapetin 4 kill at what cost. Dimana 4 pemain lainnya harus tumbang, tapi tadi gue sempat ngeliat sih sedikit spoiler dari HUD-nya, ternyata dari Blitz sendiri mereka nggak akan bermain bonus round, melainkan mereka akan full upgrade, mereka akan menggunakan rifle, sementara Lene akan menggunakan Ares di tangan dan full sense. Ini adalah ronde yang wajib mereka menangkan. Darion langsung ngedash, belum ada smoke. Fault line memang dibuka untuk nge-clear ke arah Steer, begitu pula ke arah Lane, dan Lane akan membuka drone-nya. Darion kali ini terpaksa harus masuk secara manual, ada 0 point yang dibuka. John Olsen sudah siap dari arah balik smoke dan akan menyulik 1 pemain tapi miss the shot. Namun swing dan Darion pun tumbang dari arah platform. 4 melawan 5 sekarang, retake kembali harus dilakukan dan masih ada pit ternyata dari arah lane. Mampu mendapatkan John Olsen 4 melawan 4 sekarang dan bahkan shotgun dari Lene. Mampu menumbangkan Lemmy Stacks dan Full Sense. Mereka tidak unggul dari segi jumlah pemain. Mereka harus kembali memenangkan side dari pemain-pemain Blitz. Maxi pun mampu menemukan PTC. Recon yang tepat sasaran mengusir The Love Family dari angle barrel. Calala tidak mampu berbuat banyak. Terpaksa pemain-pemain Full Sense mereka harus melakukan saving. Wow, menarik ya dari awal. Mungkin emang sedikit mempertanyakan mereka nggak buka smoke, tapi menurut gue itu gamble yang gila juga sebenarnya. Mereka bermodalkan paranoia di awal-awal, dan in the end lagi-lagi ternyata Full Sense main retake. Walaupun seorang John Olsen dapetin entry, tapi ternyata itu nggak cukup. Pemain-pemain dari Blitz nyaman banget untuk melakukan refrag, dan ini adalah salah satu kebiasaan dari Full Sense, tahu gak? Dari beberapa pertandingan kemarin mungkin di group stage, mereka tuh kayak startnya pelan banget, kayak mesin diesel yang panasnya lama, dan ini udah mulai kelihatan nih. Ini udah mulai kelihatan seremnya. Kita masih belum lihat seorang PTC. Ya, gue tahu mungkin seorang PTC ini masih belum diganggu, belum dicolek nih side-nya, dijauhin terus-menerus, dikasih kayak rotasi, dan masalahnya dari ekonomi sekarang. Mereka harus lebih berhati-hati dan pressure-nya akan lebih berasa ke Full Sense. Karena mereka pastinya nggak mau untuk kehilangan momen demi momen. Lagi-lagi pas Puji lakukan, hotline-nya connect, PTC terdelete. Dengan begitu mudah, modal paranoia dan connect. Dan Darion sekarang membuka dengan begitu clean, double kill. Dan 5 lawan 3. Bahkan Lexi dengan follow up-nya mendadak saja jadi 5 lawan 2. Ini kelihatan bagus banget start yang dibuild oleh Blitz Esports. Calala nggak bisa ngapa-ngapain, Darion dapetin triple kill. Terlalu sangat kuat, unstoppable menurutku untuk sementara waktu. Dan baru aja tadi kita bahas ya di pre-match, Blitz tuh masih lempeng-lempeng, ternyata mereka ganti shifting pace-nya. Dan ini benar-benar totally ngagetin player-player dari Full Sense sih gua rasa. Iya, ini Darion benar-benar full throttle masuk ke dalam side, dash in, up draw, ngebersihin dari arah lane 2 pemain tadi. Dan udah terlalu sulit tadi untuk Full Sense kalau menurut gue. Gimana caranya Blitz ini ngebuka satu side, fault line-nya itu kemana, dari si Recon ini kemana, retake-nya ini mau seperti apa. Full Sense mereka harus segera bisa mengambil inisiasi terlebih dahulu sih kalau menurut gue. Kayak nge-chip off pemain-pemain dari Blitz ini satu persatu. Itu dia, kalau tim yang benar-benar berpengalaman, mereka pasti tahu harus ngapain. Pastinya juga nggak takut untuk melakukan resiko. Ternyata Blitz melakukan hal yang sama begitu sangat cepat. Dan langsung ada hunter sendiri yang digunakan dari seorang lane, dan ternyata connect ke arah lane next. Entry demi entry dibenangkan terus-menerus sama tim Blitz. Boost dilakukan oleh PTC, ternyata ketangkep. PTC masih belum mendapatkan kill. Dan 3 lawan 5 dalam kurung kayak 20 detik di awal-awal. Sedangkan Blitz, lihat, mereka benar-benar disiplin banget. Mereka kayak dapetin 2 kill, ya udah kita santai aja. Kita bikin overthinking, dan ini sama seperti di Pistoran. Dan ini gue suka ya, kayak metodical cara permainan EMEA banget, tau gak? Mereka kayak santai aja, udah bikin aja mereka pisah. Dan lihat sekarang, semua playernya tuh disjointed. Gak ada yang gamble atau gimana-gimana. Ini kayak up to Tiluf, tolong ya, lu kalau anchor dapat 2-3 kill, kalau enggak ya udah, this is the end. Udah 1 round lagi untuk Blitz. Iya, ini udah Full Sense terlalu sulit. Menurut gue di sini The Love Family yang akan jadi jangkar diandalkan untuk pemain-pemain Full Sense lainnya sudah mengeluarkan drone.
dapetin informasi 30 seconds keberadaan dari seorang The Love Family yang ada di arah backside fault line pun dikeluarkan. Connect di sana Darion yang akan mampu mendapatkan Love Family. 2 melawan 5 sekarang. Harusnya retake sekali lagi akan diinisiasikan oleh Full Sense Bleed. Terlihat di sini dari segi aim, dari segi individual step up itu mereka kuat banget. Barusan gue bilang Full Sense mereka harus bisa nge-chip off pemain-pemain dari Bleed. Malah kejadian yang berbalikan terjadi. Bleed yang bisa dapetin pemain-pemain Full Sense yang berusaha untuk menyulik pemain-pemain Bleed. Jadi di sini Bleed mereka siap banget untuk menghadapi pemain-pemain Full Sense yang bermain secara aktif tadi. Dari berbagai sisi, dari arah mid, begitu pula dari arah stairnya harus terculik lebih awal. Dan ini sangat-sangat sulit menurut gua bagi Full Sense. Setelah mereka time out, mereka harus kalah 1 ronde lagi. Ekonomi memang nge-save 2 pemain, tapi apa kabar dengan 3 pemain yang lain? Tentunya dari Full Sense sendiri mereka harus segera bisa bangun, mereka harus segera bisa menemukan nih jalan keluar yang harus mereka tempuh untuk melawan Bleed yang menurut gua 5 ronde berturut-turut mereka main dengan sangat meyakinkan. Iya, padahal tipikal Rasbi. Dengan modal paranoia langsung dash, tapi menurut gue itu bagusnya ya, follow up demi follow up dari Bleed. Mereka punya follow up-nya bagus, mereka tahu keluarnya fault line, timingnya nggak kena seorang Darion, dan itu dia yang nggak bisa dikunci atau di counter sama tim Full Sense. Padahal itu boros banget di awal. Dan itu menjadi PR juga. John Olsen nih masih belum dikasih main operatornya. Lagi-lagi kok kelihatan di round ke-6. Mereka masuk ke arah B, tapi mainnya lebih santai. Mereka nggak boros, dan 3 player udah melakukan stack. Kalau round ini kalah juga dari tim Full Sense, ini udah tanda tanya besar menurut gua, udah kehilangan long run di first half-nya. Des masuk begitu sangat cepat. Ada crossfire, untungnya Tilu. Arah kamu dia bisa dapetin 1 kill, dan ini mungkin jadi salah satu kunci kemenangan. Oh, Maxi nggak ngecek, dan trade pun berjalan. Full Sense kali ini masih memiliki advantage dari segi jumlah, tapi 1 player itu lebih nice loh, HP-nya dapetin 1, dan itu menurut gue lebih dari cukup meninggalkan seorang Pit. 1 lawan 3, ini adalah pekerjaan yang berat pastinya dari seorang Pit. Dia bermain sendiri, dia bener-bener timingnya dapat banget Pit. Gue rasa dia bisa nge-take down, dan ternyata benar aja lockdown langsung dipakai. 50 detik tersisa, masih ada waktu untuk nge-reset, dan Pit sepertinya masih ingin komit dan PTC. Ternyata yang lebih ready dan memenangkan akhirnya Full Sense pecah telur untuk pertama kalinya. Dan menurut gue itu akhirnya gameplay yang pas banget, kasih panis walaupun senjatanya tidak meyakinkan, tapi menurut gue smoke yang begitu sangat cepat yang dibuka oleh Calala dimanfaatkan oleh seorang Tilu, bisa staying alive, dapetin double kill, dan follow up pastinya juga dari seorang Lemmy Snacks yang mempermudah sisa pemainnya untuk melakukan impact situation. Iya, dan ternyata Full Sense di sini bisa come up dengan solusi yang menurut gua pas tadi, dengan crossfire yang simple. Mereka udah mulai bisa ngebaca gimana caranya Darion ini ngebuka satu sisi, dan sekarang dari John Olsen bermain dengan begitu agresif, tapi ada jumping pick yang dilakukan oleh Maxi. Langsung ada sebuah flash tadi yang dikeluarkan Paranoia untuk ngusir posisi dari John Olsen, tapi dia masih punya dash, masih punya tailwind yang bisa dia gunakan di ronde kali ini. Orb dari Arabi main secara gratis berhasil di-secure oleh pemain-pemain Bleed. Mulai berkumpul sekarang, regrouping lagi-lagi B-side yang akan mereka hit. Dari segi ultimate sendiri Full Sense, mereka punya 3 ultimate yang ready. Bisa saja mereka gunakan. Sementara itu dari Bleed, Lexi, dia punya sebuah rolling thunder yang bisa saja dia gunakan untuk nge-hold pemain Full Sense ketika mereka ingin melakukan retake, dan posisi dari Love Family sudah ketahuan, dan nice recon di sana, mampu mendapatkan Darion, masih bermain dari area dalam smoke. Untungnya Maxi datang di waktu yang tepat, Lene pun mampu mendapatkan PTC. 3 melawan 4 sekarang, dan ternyata di sini dari segi jumlah pemain masih dimenangkan oleh Bleed. Pit akan melakukan planting, dan retake sekali lagi harus dilakukan oleh Full Sense, dan itu dia yang gua katakan Lexi. Dia punya rolling thunder yang bisa ngehold pemain Full Sense. Sudah diinisiasikan, sudah disiapkan dari arah triple. John Olsen clear terlebih dahulu ke arah mid. Calala berusaha untuk mendapatkan sesuatu, bermain konteks sekarang, mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula yang kedua, ternyata tidak Pit yang mampu melakukan refrag ke arah Calala. Rolling Thunder pun dibuka, Lexi masih punya aftershock, membeli waktu yang lebih lama lagi. John Olsen berhasil mendapatkan sebuah vandal, tapi Lexi mampu mendapatkan John Olsen. Tersisa Lemmy Snacks seorang diri yang menurut gua udah terlalu sulit karena begitu banyak angle yang harus dia perhatikan. Dan Lexi utility usage yang sangat maksimal, begitu pula ultimate yang tepat sasaran.
Hmm. Ini terlalu gila sih. Ini Blitz menurut gua nih rapi banget. Mereka benar-benar preparationnya nggak gua duga-duga. Ini unthinkable sih. Nggak kayak kemarin mereka main. Ini gue suka banget ya. Kalau emang kita sadar sejauh ini pattern yang mereka lakukan memaksa kayak agresif demi agresif dari tim Pulses yang mereka biasanya percaya diri, misalnya di era B-Man, nggak bisa dilakukan. Kenapa? Paranoia atau Volta itu selalu dibuka di awal, langsung ada dash. Jadi kita nggak pernah ngeliat dari tim Pulses tuh melakukan push awal-awal. Dan itu yang gue suka ya, Blitz tuh kayak bikin seakan-akan pattern itu terus-menerus dilakukan, dan in the end tim Pulses sih benar-benar dipaksa main pasif. Dan ketika tim Pulses itu main pasif, kayak tadi lihat, mereka tuh udah kayak disembelih aja, udah siap disembelih, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener semua permainan dan utility usage-nya ketika langsung execute masuk rapi banget. Dan ini menurut gua kayak pattern yang dipertunjukkan oleh Blitz juga bagus. Mereka masuk ke arah side tanpa menggunakan ultimate. Dan sekarang mereka benar-benar nyaman banget main polosan, modal satu utility udah dapat satu teritori. Itu udah kelebihan menurut gua untuk tim Blitz sementara waktu di 8 round yang berjalan. Yep, dan John Olsen akan bermain dengan Blade Storm kali ini dari arah mid. Hanya tersisa 2 Blade saja. Belum mampu mendapatkan apapun. Dan Darion bahkan yang mampu mendapatkan PTC dari arah short. Secara gratis bisa dibilang. Tanpa adanya tag sama sekali. 4 lawan 5. Di main akan diisi drone, akan dibuka secara disiplin sekarang. Mengusir posisi dari John Olsen. The Lone Family belum dicek sama sekali. Dia bakal ngepick dan itu dia. Lane pun tumbang. Cukup dipertanyakan. 4 melawan 4 sekarang. Tapi Pit sudah mengambil angle dari arah Grass. Langsung mendapatkan John Olsen. Begitu Prolemis Next masuk ke dalam crosshair. Tapi jangan. Triple kill. Datang dari Haven ke arah generator. Mampu mendapatkan yang keempat juga. Pit di sini akan dijemput oleh robot merah. 6-2. Jalala berhasil mengubah jalurnya pertandingan. Berhasil mengambil 1 angka bagi Full Sense dengan permainan yang begitu menggila. Iya, I know, it's a big blunt ya. Walaupun nggak bisa ngomong juga, mungkin Blitz nih pengen main aman karena mereka tahu di daerah MN itu mereka nggak punya informasi apapun, dan mereka jadi mau nggak mau main amannya itu spike plan-nya di arah generator yang nggak bisa kelihatan dari B-Man, yang nggak bisa kelihatan dari Heaven. Dan ini ya ternyata Calala dapetin timingnya, dan player kedua dari Blitz-nya nggak bisa trade, dan mau nggak mau Maxi juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia harus nge-switch. Dan lagi-lagi untuk kali ini tim Blitz mereka kan straight forward ke Rabi, ditembusin John Olsen, nggak dikasih main, kasihan. Bukan John Olsen yang seperti yang kita duga, benar-benar kayak flashy, nggak dikasih main Bell dari awal round. Ya, ini bukanlah skenario yang tentunya diinginkan oleh Pulsan sih. 4 lawan 5. Dan Blitz, mereka selalu mendapatkan early advantage yang mereka inginkan. Darion terdetek oleh drone tadi. Ke-chip off beberapa HP. Shock Dart yang dikeluarkan oleh Lambi Sachs. Masih belum tumbang Pit di sini. Memiliki lockdown yang bisa saja dia gunakan. Lambi Sachs pun tidak memiliki sebuah Hunter's Fury ataupun Shock Dart yang tersisa untuk menggagalkan lockdown tersebut. Bermain dengan lebih safe, reposition ke arah barrels, dan itu dia drone dikeluarkan. Bersama juga dengan Hunter's Fury ternyata inisiasi untuk membersihkan ke arah Lone Family, ternyata masih mampu mendapatkan 1 kill. Tapi harus tumbang di tangan Maxi. Recon dibuka sekarang untuk membersihkan side, tapi Lene masih nahan dari arah lane. Flash dikeluarkan, Lexi akan melakukan planting. Recon untuk nge-delay, dan Lene pun mampu mendapatkan 1 kill ke arah Calalala. 2 melawan 4 sekarang lagi-lagi. Full Sense mereka tidak memiliki resource yang cukup, dan bahkan PTC begitu pula Lambi Sachs harus tumbang di 2 arah yang berbeda, yaitu stairs dan juga lanes. 27 Blitz. Mereka benar-benar bertanggung jawab atas pilihan mereka, yaitu Insane. Terlihat mereka main sabar, tapi kesabaran mereka ini membuahkan hasil yang menurut gue benar-benar maksimal banget dari setiap rondenya. Iya, kesabarannya apalagi lebihnya selain paranoia. Pulsa kayak ketakutan, dan Blitz nyaman banget. Hunter's Fury tadi connect ke 2 player walaupun niatnya pengen nge-tag ke arah defender, dan ini jadi masalah pastinya untuk tim Full Sense karena mereka gagal untuk dapetin entry demi entry. Walaupun menurut gua masih banyak ada jawaban dari segi setup, udah kelihatan kayak setup switch and bait, flashnya connect itu dari seorang PTC. Kayak
mereka nih bener-bener mainnya terlalu polosan dari tim Full Sense. Mereka kayak gampang banget untuk kemakan atau uh, nafsunya gitu. Dan kali ini lagi-lagi ke arah B, drone-nya udah nge-tag satu orang, dan ekonomi pastinya adalah senjata yang gak kuat. Dan Derry dapat 1 kill lagi-lagi, entry temuin. Berapa kali lihat kita entry dimenangkan sama tim Bleed? Wah, ini best skenario tentunya untuk Bleed. Dan juga worst skenario untuk Full Sense. Apa yang terjadi di sini? Terculik satu persatu tanpa adanya refleks sama sekali, dan bahkan di sini PTC dia udah ketahuan skemanya. Fault line dibuka, ngusir PTC. Flash yang dibuka sekarang. John Olsen mampu mendapatkan Darion di arah yang berbeda. 4 lawan 4 sekarang, bahkan Calala mampu mendapatkan lane, tapi untungnya Pit yang ada di arah B main mampu mendapatkan Lemistex. Begitu pula John Olsen. 2 melawan 2 sekarang. Disamakan dari segi jumlah pemain. Smoke dibuka dan Spike pun diambil. Side B sudah dipastikan clear karena informasi sudah masuk. Pemain-pemain Full Sense datang dari arah mid. Pit mulai melakukan reposition. Bermain dari arah market sekarang. Ya, ada sebuah null command yang sudah diinisiasikan oleh PTC. Masuk dari arah B main. Bertukar posisi sekarang dari Full Sense dan juga Bleed. PTC yang akan membuka jalan. 0 point akan dibuka Pit. Masih nge-hold angle dari arah market. Bakal di-swing. Mampu mendapatkan PTC dan itu dia crossfire yang sudah terlalu kuat. Diciptakan oleh Bleed dan Full Sense. Mereka nggak bisa nge-hold angle demi angle. Mereka nggak bisa untuk nutup angle demi angle, bersihin satu persatu. Karena setiap kali mereka nge-swing, tiba-tiba kepala mereka udah hilang sama pemain-pemain Bleed. Antara itu sama Darion, antara itu sama Pit, sama Lene, sama Maxi. Menurut gue pemain-pemain Bleed semuanya lagi nyala. Apalagi Darion yang berulang kali selalu bisa mendapatkan entry dan early advantage bagi Bleed. Ya ini menurut gue Full Sense nggak adaptasi. Ini bener-bener berdarah banget malah untuk Full Sense. Mereka kayak not in the Full Sense. Mungkin kalau kata Bella tadi, ini kayak biasanya tim Full Sense yang lebih ready nih kebiasaan bangun pagi. Ini kayak belum Full Sense banget nih. Mereka kayak nggak tahu mau ngapain. Mereka benar-benar diantisipasi. Akhirnya mereka melakukan push dan masalahnya Bleed. Mereka ke arah A. Rolling Thunder masuk dengan begitu cepat. Follow up dari Darion membuka ke arah Garden. Dia dapetin 1 kill ternyata dengan begitu cepat. Benar-benar kuat banget entry-nya. Lemistex dapetin timing. Trade-nya berjalan 4 lawan 4. Ini mungkin jadi salah satu kesempatan. Nice thing. Oke, masih belum bisa di text down. Pit. Pit nggak dapetin kill. Dan ini adalah pertama kali mungkin. Ini mungkin adalah advantage besar untuk tim Full Sense melakukan retake dari segi jumlah. Shock Dart line up dikeluarkan, tapi tidak mampu menghancurkan lockdown tersebut. PTC mampu mendapatkan Lene, dan satu pemain terkena detain. Maxi pun harus tumbang. Tersisa Darion seorang diri. Flash akan dikeluarkan, buta total. PTC mampu menutup dengan triple kill yang sangat manis ke arah A main. Menurut gue itu adalah inisiasi yang benar-benar bagus banget sih dari Full Sense. Mereka udah ngebaca, oke ini Bleed, mereka masuk ke arah short, kita masuk balik dari arah mid. Mereka nusuk dari arah short, diisi kembali gardennya, di triple pick tadi. Jadi otomatis Pit dia nggak bisa bermain leluasa. Dia harus tumbang secara cuma-cuma oleh pemain-pemain dari Full Sense, dan lockdown pun langsung diinisiasikan dengan menurut gue line up Shock Dart yang gagal tadi. Tidak mampu mengkonfirmasi lockdown tersebut hancur, dan ini Darion menurut gue udah terlalu sulit sih. Nggak banyak yang bisa dia lakukan karena dia juga buta total sama flash yang benar-benar dikeluarin hanya untuk dirinya sendiri tadi oleh seorang PTC. 3-8 skor, sementara kita akan segera masuk ke dalam ronde terakhir. Dan uniknya di sini dari pemain-pemain Full Sense, ekonomi mereka bukanlah ekonomi terbaik. Belum ada bisa dibilang senjata-senjata yang bisa diandalkan di sini. Spectre akan digunakan oleh Calala. Begitu pula PTC hanya akan menggunakan Judge di ronde terakhir ini. Sementara itu Bleed, ekonomi mereka melimpah. Darion memang tidak menggunakan arsenal yang bisa diandalkan, tapi dia punya Blade Storm di tangan. Sementara itu Maxi akan menggunakan operator. Dan ternyata udah ada mini game yang diciptakan dari arah B main. Turret contact kali ini yang akan menjadi inisiasi pertama. Kalau misalkan pemain-pemain Bleed, mereka penasaran untuk masuk ke dalam angle ini. Masalahnya, follow up utility dari tim Bleed ini banyak banget. Bisa aja ada Faultline, bisa aja ada Paranoia, dan kapanpun bisa dibuka. Emang ini jadi salah satu masalah untuk tim Full Sense. Untungnya nggak dites ternyata.
gue sebenarnya masih belum move on. Tadi Pit tuh uncharacteristic di last round 10 HP miss the shot. Tapi kita move on, 30 detik nggak ada progress. Ini mulai ketahuan. 30 Tim Blade seconds bakal left. nge-hit, apalagi ada flash. Smoke pun digunakan, Darion akan memimpin jalan. Smoke untuk menutup daerah side. Udah ketahuan satu player, Calala berdansa, John Olsen dengan entry-nya. Darion bisa ngebales, dan 15 detik. Oke, Calala dapetin satu kill, ternyata langsung ada trade. 3 on 3. Trade begitu berjalan dan Darion tinggal sendiri. Waktu begitu tipis, harus melakukan spike plan, sedangkan dari tim Full Sense mereka tahu nggak ada waktu, tapi PTC pun tumbang. 1 versus 1. Oh no, Darion dengan clutch. How? Full Sense, mereka udah punya jumlah. Switching Menurut gue sides. terlalu greedy barusan. Menurut gue kayak udah nggak ada waktu, nggak ada kayak planting, suara planting. Dan menurut gue kayak seorang 10 seconds last man left. siapa tadi? Lenny Snacks ngumpet aja udah cukup di arah Heaven. Oh no. Nah ini Bel. Oh my Tadi gue God. bilang dia ngumpet aja di area Heaven udah cukup, tapi dia jatuh gitu pas PTC dibunuh. Padahal ada 3-4 detik dari seorang Darion Oh tuh my God. switch dari double door ke arah side. Gimana caranya Bleed bisa menang di sepersekian detik? Sepersekian detik. Bukan 3 detik, bukan 2 detik. Bukan 1 detik, sepersekian detik karena kesalahan dari Levis Next turun dari arah Heaven ke arah generator dan dimanfaatkan penuh oleh Darion yang lagi panas banget di pertandingan ini. Simple right click Oh, menyumbangkan satu angka lagi bagi Bleed dan 9-3, angka yang tentunya begitu menyakitkan bagi pemain-pemain Full Sense dan angka yang begitu bekal pertama di second half Full Sense. Mereka harus dapetin pistol tersebut. Permasalahannya adalah Bleed lagi nyala banget. Ini lihat deh, Maxi meskipun dia kill cuma 5, asisnya 9. Asis. Asisnya 9. Berarti ini Darion benar-benar dikasih main sama asis-asis yang maksimal dari pemain-pemain Bleed. Lene dan juga Itu Maxi. Drone-nya selalu on point, selalu bisa ngusir posisi pemain-pemain Full Sense. Bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Maxi flash-nya selalu bisa dimanfaatkan juga oleh pemain-pemain Bleed. Jadi tentunya di sini Full Sense, khususnya dari PTC, harus segera bisa step up untuk menggagalkan pertahanan yang dimiliki oleh Bleed sendiri. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat dari segi minimap, permainan default terlebih dahulu akan diinisiasikan. 3 pemain akan mengambil kendali atas B main. Sementara itu dari Bleed, mereka akan lebih condong menuju ke arah side A dan B side-nya itu adalah side yang benar-benar retake total untuk pemain-pemain Bleed. ya, ini menarik ya. Pistoran melakukan push yang begitu deep dan Calala akan dites off angle. Masalahnya dia lagi bertapa. Oh, udah ke skip. Maxi dapetin timingnya. 3 pemain yang lolos nggak ketahuan. Apa ini? Dan Maxi bisa aja dapetin free frag. PTC-nya udah ketahuan di tap begitu sangat mudah. 1 player out of nowhere, kebingungan pastinya. Calala beruntungnya dapetin trade. Pit juga bisa membalas dan trade-nya jalan terus menerus di area B. Lene dapetin 1 kill, Shock dan berkali-kali connect dapetin kill. Maxi akan menahan, Calala sepertinya udah kedengeran. Iya, dan ini menjadi free frag. Mendadak saja jadi 3 lawan 1. Terlalu scrappy menurut gua round kali ini. Hotline-nya connect. Lemis next. Oh my God. Dia udah ketahuan posisinya, udah nggak bisa kemana-mana dan aftershocknya itu udah winning condition untuk seorang Lexi. Bleed menang pistol round, mereka menang segalanya. Ini benar-benar aja kayak nggak siap sama sekali Full Sense. Kayak lu pengen ngomong di first half aja betapa bagusnya dari Bleed. Mereka bisa ngedos BTC, mereka bisa bikin nggak nyaman John Olsen, dan di second half mereka udah menang pistol. Ini udah, gue nggak tahu sih. Ini apa pilihan dari Full Sense? Enggak. Bleed. Bleed ya? Iya, Ya ini Bleed. Bleed ya. Masih oke lah. Tapi gue nggak nge-expect melihat performa seperti ini dari Full Sense datang di pertandingan hari ini. Pistol yang tidak berhasil mereka secure, otomatis Bleed sekarang mereka punya senjata yang sangat maksimal. Sementara itu Full Sense tidak ada senjata yang bisa mereka unggulkan meskipun ada sedikit investasi yang mereka berikan di ronde ini. Sheriff mereka gunakan, tapi langsung di-delayed oleh Darion dari arah Heaven. Calala pun tumbang tanpa ada refresh sama sekali. Ares keluar dari Lene. Sama juga dengan beberapa shock dart untuk follow up. Belum menemukan apapun dari Full Sense. John Olsen pun tertek ke 42 HP. Begitu pula Lu Family tertek ke 30 HP.
Masih ada sebuah turret yang menahan dari arah barrels. Begitu pula drone yang diinisiasikan. Ngetek John Olsen sekarang otomatis Ares yang akan menjemput seorang John Olsen menuju maut. 3 melawan 5. Perlahan namun pasti. Full Sense mulai hancur. Mulai rentan. Dan ada 0 point yang dikeluarkan Maxi. Memang terdeteksi di sana dari arah Garden. Tapi langsung di follow up oleh Lexi. Potan dikeluarkan. Dan Ding bahkan dia tinggal jiggle aja untuk menumbangkan Lemistex. Begitu pula Lu Family. 3-11 Full Sense. Mereka tertahan lajunya. Bahkan belum mendapatkan apapun tadi. Mereka bahkan nggak dapetin apapun sama sekali loh. Mereka nggak dapetin beam, mereka nggak dapetin tag. Bener-bener mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan simple follow up yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Bleed. Full Sense gak lihat apa-apa, matinya gratisan. Gila, baru keluar recon, hotline-nya keluar. Gila, baik. Aduh, ini kasihan banget sumpah Full Sense. Mereka kayak gak bisa ngapa-ngapain. Dan Bleed, kali ini ngapain? Mereka push ke arah B. Untungnya ada anti-push, udah ke-detect. Oh, Lemistex dapetin 1 kill dengan swing-nya. Lene bisa membalas. Apa yang terjadi? Flash-nya dikeluarin. Drone di tengah jalan. Sembarangan Maxi teleport. Itu dapat 2 kill. What is happening? Dapat 2 kill. Mobil dapat 1 sebelum tumpang. Oh, no. PTC jadi 1 versus 1. Dia low HP. Dan dia langsung lari ke arah E. Apa yang barusan terjadi? Benar-benar scrappy banget, sembarangan. Tapi Bleed, mereka membuat Full Sense berdarah-darah. Oh my god. Dan kesabaran dari Lexi bisa saja terbayar dengan sangat mahal. Lexi di sini sudah nge-expect posisi dari PTC dan gak siap sama sekali. Oh no. Itu di angka ke-12 untuk Bleed Full Sense. Lihat mereka bahkan matinya tuh di kuburan para dewa. Mereka mati semua di arah Bime. Semuanya tumbang di arah tersebut tanpa adanya pemain dari Full Sense yang tersisa. Itu gue ngeliat oke ini Full Sense sudah bagus banget. Mereka punya crossfire. Tapi entah gimana pun caranya Pit dia bisa dapetin triple kill di posisi yang udah begitu mematikan itu. Gue sempet nyangka ini Pit kayaknya dia di arah yang berbeda deh. Kayaknya dia di arah mid, ternyata enggak. Dia di B-main juga. Dan entah gimana pun caranya mereka ataupun si Pit ini bisa dapetin 3 kill secara cuma-cuma. Dan sekarang Full Sense mau nggak mau mereka harus investasi di ronde ini. 12-3 Bleed hanya butuh 1 angka lagi menuju kemenangan di map Ascent. John Olsen sudah mengambil kendali atas Pizza. Di mana dari pemain Bleed hanya akan menahan angle saja. Tidak akan bermain secara gegabah. Pemain Full Sense bermain terlalu terpisah-pisah kali ini. 2 pemain dari arah mid, 1 pemain dari arah short. Ada flash yang dikeluarkan di sana ke arah Garden. Smoke pun dibuka dan Darion mendapatkan informasi ada 1 pemain dari arah Wine. Bakal nge-wide swing dan itu dia langsung ada follow up flash. Tapi The Low Family mampu mendapatkan Lexi. Namun ada lockdown yang diinisiasikan oleh Low Family. Darion Mr. Shot bakal cabut tentunya ke arah Heaven. Tapi langsung ada follow up demi follow up. Maxi mampu mendapatkan Calala. John Olsen sudah mendapatkan Heaven kali ini 2 melawan 4. Dan menurut gue ini udah retake yang begitu sulit untuk Bleed. Iya, ini masih ada kesempatan sih gue rasa. Walaupun masih long road. Ya, ini masih panjang banget perjalanan untuk tim Full Sense untuk mengembalikan sense mereka seperti biasa. Totally kayak mereka kaget banget sama gaya permainan yang unkarakteristik. Mungkin mereka biasanya lawan yang rapi, tiba-tiba Bleed. Mereka benar-benar kayak COD arah B-man di round barusan. Gua masih belum move on lagi dengan kejadian tersebut. Dan mereka kena somehow some way buff. Dan ya untuk kali ini kayak ya ini bagus sih. Full Sense beruntungnya mereka benar-benar mainnya rapi, mereka main split dan ada lockdown dan itu pasti nyulitin juga seorang Bleed dan apalagi seorang siapa tuh Darion tuh missing the shot. Jadi opportunity-nya udah hilang banget dari tim Bleed nge-closing ya. Apalagi 1 pemainnya hilang di arah Garden. Bleed ini bisa kasih antisipasi yang bagus sih dari ronde pertama tadi kita ngelihat ya. Antisipasinya tuh simple aja gitu. Cuman entah gimana ya magical moments didapetin sama pemain-pemain dari Bleed. Setelah itu mungkin dalam sekejap tiba-tiba Bleed mereka udah dapetin angka 12 dan Full Sense
menurut gua bukanlah Right here. performa yang baik bisa mereka tampilkan di at least di map yang pertama. Dan Darion ternyata akan ada active reaction kali ini. Mid mulai diambil, tapi ada dua pemain berbeda yang ada di arah top mid. Darion yang sudah mencium bau-bau tidak sedap, bermain dengan begitu agresif, menunggu di balik smoke drone, tidak mendeteksi posisi dari Darion, tapi Lexi tumbang di tangan John Olsen, dan itu dia Darion mampu mendapatkan satu kill dari arah Zaproza. 4-4 sekarang, masih mengintai dari arah mid, mampu mendapatkan 3 pemain dari Darion. Itu dia 2 melawan 3 sekarang. Jalala memang mampu menumbangkan Darion, tapi langsung ada reflect cepat dari Maxi. Tersisa Lu Family seorang diri yang tidak mampu berbuat apapun. Soraya Lene yang akan mengetuk palu dan mengakhiri pertandingan untuk pemain Bleed. Itu dia map pertama menjadi map kemenangan bagi Bleed Esports. Oke. Iya, this is a great game untuk tim Bleed, tapi kayak gue jadi kayak pemain full set tau gak?